أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah surat Asy-Syafi'ah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita ini Arba'in Nawawi dari Syekh Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam hisabahum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah putra Sayyidina Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika pada mereka melaksanakan itu semua, asomini dima'ahum, maka mereka akan terjaga dariku darahnya, wa amwalahum, dan harta bendanya, illa bihaqqil Islam, kecuali atas hak-hak Islam mereka, wa hisabuhum, dan hisab mereka Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa sahabat Abdullah putra Umar ini menyampaikan bahwa kita ini diperintah untuk menyampaikan kepada manusia, untuk mengajak mereka untuk bersyahadat. Ini itu ada short, tidak bisa kita sendirikan. Sebelumnya pada hadis kedua kita juga diceritakan, disampaikan bahwa hukum Islam, ya. Di sini disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Jadi ada syahadat, salat, dan zakat. Jadi di sini tidak tampil shaum Ramadan dan haji, mereka ibadah haji. Jadi membaca ini memang pertama kita perlu memahami bahwa hadis ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi ada penegasan-penegasan yang disampaikan Rasulullah SAW sesuai dengan apa konteks yang mau disampaikan. Jadi yang pertama, an uqatilan nas, ini bahasanya pilihan raja adalah untuk memerangi. Memerangi di sini tentu tidak berarti kita harus bermusuh-musuhan lalu mengangkat pedang dan mengajak untuk bersyahadat. Di qatil sini kita berarti mengajak kepada umat manusia agar bersyahadat, dan bersyahadat diikuti, setelah bersyahadat diikuti dengan menunaikan zakat dan mendirikan sholat. Nah, jika
mampu menjaga ini, mengerjakan ini, fa'idha fa'alu dzalik, mampu melaksanakan syahadat, sholat, zakat, maka aman. Itu kira-kira. Asamu anil dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Semua orang tidak boleh kalau sudah bersyahadat melanjutkan sholat dan zakat kok mau disakiti, nggak boleh, atau dianggap keluar dari Islam, tidak boleh. Terjaga semuanya, dirinya atau badannya, tubuhnya halal, darahnya juga sekaligus harta bendanya. Jadi ketika orang sudah bersyahadat itu kita tidak boleh melukai, menyakiti mereka. Jadi pernah juga dalam suatu kisah diseriwayatkan sahabat Usamah itu bin Zaid ketika dalam satu peperangan menguasai musuh, dan di tengah menguasai itu ketika musuh hampir kalah, tiba-tiba musuh ini berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu karena Usamah bin Zaid ini menganggap ini syahadat ini pura-pura karena terancam nyawanya, maka Usamah ini tetap menghujamkan pedang dan melibas musuhnya. Kejadian ini disaksikan oleh para sahabat dan melaporkan kejadian ini bagaimana Usamah melakukan aksi tetap membunuh musuhnya yang sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan karena ini dianggap perang, ketika nyawanya terancam dibunuh dia bersahabat. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah bertanya kepada Usamah, benarkah itu yang diceritakan terjadi perperangan dan akhirnya musuh mengucapkan la ilaha illallah dan engkau tetap menebas membunuh musuh? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Karena perang ini sebetulnya untuk kalau nggak saya terbunuh dia terbunuh, tapi ketika dia terancam terbunuh dan memang mendekati bunuhan, tiba-tiba dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka saya pastikan itu syahadat pura-pura. Lalu Rasul bertanya, bagaimana dengan la ilaha illallah? Iya, itu pura-pura. Apakah kau yakin bahwa itu pura-pura? Iya ya Rasul, tadi perang itu ya kita serius perang, bunuh-bunuhan. Ketika kau kalah, dia tiba-tiba menyatakan la ilaha illallah. Ini pasti strategi supaya tidak terbunuh. Lalu kata Rasul, kenapa nggak kau belah saja dadanya kalau memang itu pura-pura? Wa kaifa bila ilaha illallah, dihadap bagaimana dengan pertanggungjawabanmu dengan la ilaha illallah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan la ilaha illallah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gak bisa jawab, menangis Usamah. Sebab la ilaha illallah ini kalimat yang sakral. Orang yang misalnya 70 tahun dalam kekafiran, lalu dia sadar dan mengakui akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Muhammad Rasulnya, maka bersihlah 70 tahun dan dia menjadi umat Islam. Ini kalimat yang sangat sakral, sangat luar biasa. Kan kalau pintunya surga itu dengan la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Bagaimana dengan pertanggungjawaban ini dengan la ilaha illallah? Ini sudah akhirnya meminta pada Rasul, ya Allah, mohonkanlah ampunku kepada Allah Subhanahu wa taala kekeliruan dan ketidaktahuanku itu. Jadi jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini mengikat
kita untuk tidak boleh menzalimi, tidak mau mencelakai dima'ahum, mencelakai mereka. Memang juga satu riwayat ini hadis juga pernah terjadi dilema ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, banyak umat Islam yang tiba-tiba balik kanan dari Islam. Sehingga dengan balik kanan dari Islam itu, atau mereka sudah tidak tertib lagi juga dengan Islamnya, sudah syahadat tapi juga tidak diikuti salat maupun tidak diikuti dengan zakat, mangkir dari kewajiban-kewajiban zakat. Nah ini akhirnya oleh sahabat Umar dilarang. Bagaimana kita mau memerangi orang yang sudah bersyahadat? Kata Sayyidina Abu Bakar waktu itu, kita bukan memerangi mereka tapi mengajak mensucikan hartanya. Jamaah sekalian, jadi sekali lagi dalam memahami hadis ini kita tidak boleh parsial. Oh kalau begitu cuma 3 kewajiban kita, yaitu syahadat, sholat dan zakat dalam kesemuanya Islam kita, tapi kita harus utuh memahaminya, dan itulah ilmu mustalah hadisnya. Kita harus membaca secara utuh, baik itu hubungan dengan Quran, hadis satu dengan hadis yang lain. Misalnya ini oleh kelompok-kelompok yang ingin menggunakan hadis ini untuk kekerasan, maka dianggap umirtu an uqatilan nas, saya diperintah, saya ini ayah Rasulullah menyampaikan cerita kepada Abdullah, saya diperintah an uqatilan nas, untuk apa itu? Memerangi. Perang dalam arti yang vital, yang keras. Hatta yashhadu, sehingga orang-orang itu, manusia-manusia itu bersyahadat, beriman kepada Allah. Nah, maka kalau pegangnya cuma satu hadis ini, maka setiap kali melihat orang kafir bawa pegang, lalu kalau kamu nggak syahadat maka saya bunuh. Nah ini bukan begitu. Bukan begitu, ada induknya lagi bahwa kita berdakwah itu bil mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada rambu-rambu yang harus memang kita pegang. Jadi furuk itu tidak boleh melampaui usulnya. Cabang itu nggak bisa melampaui induknya. Nah, jadi itulah ini. Kadang kita baru mestinya baca satu hadis satu ini dipegang kadang-kadang dan jadikan patokan. Ya, kalau kata orang ngopinya kurang jauh, Ya misalnya ada seloroh cerita yang di kalangan teman-teman, misalnya ada tokoh intelektual namanya Buya Hamka dalam satu riwayat menyampaikan, saya itu baru mengerti, memahami bahwa doa kunut itu benar menjadi doa dalam salat subuh, tidak keliru dan menjadi bagian yang baik untuk diamalkan setelah menamatkan 100 kitab. Di perjalanan intelektual setelah menamatkan 100 kitab, baru memahami, mengerti dan meyakini bahwa doa kunut yang diamalkan oleh banyak orang muslim di dunia itu benar, tidak salah, tidak keliru dan baik untuk diamalkan untuk menjadi bagian dari sholat subuh. Nah ini sudah ngopi, ya kan? Sudah ngopi. Artinya apa? Artinya kita dalam berbagai hal bisa jadi kita memang belum nyampe dan mengerti dan buru-buru menyimpulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya selamat dan tetap dalam limpahan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.